Banyak orang ngira nasib Arab Saudi akan sama dengan Chinese Super League. Beli pemain mahal tiap tahun, ngasih gaji yang jauh lebih tinggi, narik pemain bintang buat main di Saudi yang tujuannya untuk ngangkat sepak bola Arab Saudi. Dan itu semua udah pernah dilakukan oleh Chinese Super League yang berujung kegagalan dan justru membuat klub-klub mereka bangkrut. Tapi siapa yang bilang Arab Saudi melakukan itu untuk mengangkat sepak bola mereka? Atau kalian juga mikir, Bang, Arab Saudi kan ngelakuin sport washing. Memang itu nggak salah, tapi teori itu bagi kita udah basi. Dan kita punya teori yang lebih seru. Bagaimana kalau kita bilang, mereka justru harus membuang uang tersebut keluar dari Arab Saudi agar negara mereka tidak hancur. Arab Saudi itu menghasilkan 21 triliun lebih per hari hanya dari minyak. Masalahnya, uang itu harus pergi dari Arab Saudi, atau nilainya akan kolaps dan membuat hyperinflasi di negara mereka. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Jadi, di tahun 1959, Belanda itu nemuin cadangan gas alam yang sangat besar di wilayah Groningen. Kelihatan bagus kan, langsung kayak mendadak. Tapi beberapa tahun setelahnya, justru sektor manufaktur dan ekspor mereka itu hancur. Industri yang tadinya jalan bagus-bagus saja, tiba-tiba nggak bisa bersaing lagi. Kenapa bisa gitu? Karena ketika minyak atau gas alam masuk dalam jumlah yang masif ke suatu negara, nilai mata uang negara itu bakal naik. Dan ketika mata uangnya menguat, produk ekspor lain dari negara itu jadi lebih mahal dan gak kompetitif di pasar global. Sektor pertanian, manufaktur, teknologi, semuanya pelan-pelan mati karena dihajar minyak. Lebih parahnya lagi, semua tenaga kerja pindah ke sektor minyak yang gajinya lebih gede. Yang lain bakal ditinggal, bikin sektor non-minyak bakal kesulitan nyari tenaga kerja. Inilah yang disebut Dutch disease. Negara yang kaya sumber daya alam malah jadi tidak berkembang karena ekonomi mereka terlalu bergantung sama satu komoditas. Dan Arab Saudi, ini bukan teori, ini udah terbukti secara historis. Menurut IMF, sekitar 63% total pendapatan pemerintah Arab Saudi itu berasal dari minyak. Aramco, perusahaan minyaknya Saudi, itu punya revenue 440 miliar dolar di tahun 2023 dan laba bersihnya sekitar 121 miliar dolar. Itu lebih dari 13 juta dolar profit per jam. Persis seperti apa yang terjadi dengan Belanda, Saudi itu punya masalah struktural yang serius. Sektor non-minyak mereka itu lemah. Di private sector, hampir 90% pekerjaannya adalah orang asing, bukan warga Saudi. Kenapa? Karena warga Saudi terbiasa kerja di sektor pemerintah yang gajinya besar dari subsidi minyak. Sektor swasta nggak berkembang karena nggak ada tekanan dan kompetisi yang nyata. Sekarang bayangkan kalau harga minyak tiba-tiba jatuh. Itu yang terjadi di tahun 2014 sampai 2016. Harga minyak itu drop dari 115 dolar per barrel jadi 30 dolar per barrelnya. Defisit anggaran Saudi langsung melebar ke hampir 16% dari GDP mereka. Mereka harus potong subsidi, freeze gaji pegawai pemerintah, dan menjual aset mereka. Dan di 2024, IMF itu memperkirakan kalau Saudi itu butuh harga minyak di level 96 dolar per barrel untuk sekedar impas atau balik modal. Kalau hitungan termasuk belanja PIF, sovereign wealth fund-nya mereka, angka itu bisa sampai 111 sampai 113 dolar per barrel. Nah, disinilah fungsi dari yang namanya petrodollar recycling masuk. Logikanya kayak gini, kalau minyak terus masuk dalam jumlah yang besar, tapi nggak ada tempat yang produktif untuk diinvestasikan di dalam negeri, karena memang ekonomi domestiknya Saudi itu yang kecil, cuma 30 jutaan penduduk, dan kapasitas penyerapannya juga sangat terbatas. Maka, duit itu harus keluar, harus diinvestasikan ke luar negeri. Kalau enggak, inflasi di dalam negeri bakal meledak dan mata uang bakal menguat secara berlebihan, yang justru semakin menghancurkan sektor non-minyak. Ini udah dilakukan Saudi sejak era 1970-an. Setelah oil shock di tahun 1973, dolar itu membanjiri negara Teluk, dan mereka invest secara masif ke US Treasury, real estate di London, atau saham global. Mereka harus ngalirin duit ini keluar supaya ekonomi dalam negeri mereka nggak overheated. Sekarang pertanyaannya, kalau mau buang duit keluar, kenapa harus lewat sepak bola? Oke, kita jadi udah ngerti kenapa Arab perlu membuang uang yang berlebihan itu ke luar negeri. Tapi kan banyak cara lain, kayak beli saham, beli obligasi, investasi teknologi. Kenapa harus sepak bola? Jawabannya ada di sesuatu yang disebut economic multiplier effect atau efek berganda.
Bayangkan, Arab Saudi invest $1 miliar ke US Treasury. Hasilnya, mereka mungkin dapat yield sekitar 4-5% per tahun. Uangnya balik, tapi dampak ke ekonomi Saudi sendiri hampir nol. Sekarang, bandingkan kalau mereka investasi $1 miliar ke sepak bola. Mereka bayar gaji Ronaldo $200 juta, Ronaldo datang ke Saudi, media global langsung rame, puluhan juta artikel ditulis, awareness tentang Saudi juga meningkat secara eksponensial, turis datang, investasi asing masuk, sektor hotel, restoran, entertainment, itu semuanya berkembang. Pemerintah bisa suntik dana ke kontraktor lokal untuk bangun stadion dan fasilitas. Kontraktor lokal bakal hire tenaga kerja dari Saudi, warga Saudi dapat lapangan kerja di sektor non-minyak. Ini yang disebut domestic economic multiplier. $1 yang dikeluarkan untuk sepak bola bisa menghasilkan dampak ekonomi berlipat ganda di dalam negeri. Sekarang kita lihat angkanya. Dari 2021 sampai 2023 aja, PIF itu udah menggelontorkan lebih dari $6 miliar untuk investasi olahraga. Nggak cuma di sepak bola, tapi juga di golf, boxing, WWE, Formula One, e-sport, dan lain-lain. Arab Saudi sekarang itu jadi salah satu tuan rumah terbesar event olahraga. Dan hasilnya, non-oil revenue Saudi itu naik dari $163 miliar di tahun 2018 menjadi $502 miliar di tahun 2024. Naik lebih dari 3 kali lipat dalam jangka waktu sekitar 6 tahun. Tourism revenue-nya juga meningkat drastis. Arab Saudi bahkan masuk ke ranking pertama pertumbuhan turis paling cepat di dunia di tahun 2023. Tapi ada satu yang jarang dibahas. Sepak bola adalah alat untuk menciptakan demand baru di dalam negeri. Arab Saudi itu punya masalah yang serius. 70% populasinya adalah anak muda di bawah 35 tahun. Generasi muda mereka itu semua terdidik, punya internet, tapi mereka nggak punya cukup lapangan kerja, hiburan, atau tempat sosial yang baik. Ini berbahaya secara politik. Pengangguran anak muda adalah bahan bakar ketidakstabilan sosial. Dengan mengembangkan industri hiburan, olahraga, dan entertainment yang sebelumnya hampir nggak ada di Arab Saudi karena aturan agama, MBS sedang menciptakan pasar baru, lapangan kerja baru, dan yang paling penting, outlet sosial yang aman bagi anak muda Saudi. Ini bukan cuma tentang dunia luar, ini tentang menjaga stabilitas internal. Dan ada dimensi geopolitik yang nggak bisa diabaikan. Arab Saudi sedang membangun relasi strategis dengan seluruh dunia melalui olahraga. Ketika Aramco jadi sponsor utama FIFA senilai lebih $100 juta per tahun, Arab Saudi udah bukan cuma beli iklan, mereka membeli pengaruh ke dalam struktur tata kelola sepak bola global. Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, bukan karena menang bidding yang kompetitif, tapi karena waktu pendaftaran cuma dibuka 1 bulan. Dan satu-satunya kompetitor yang serius itu cuma Australia. Sedangkan Australia itu mundur beberapa hari sebelum deadline. Ya jadinya Saudi jadi calon tunggal. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, mengapa mereka butuh World Cup 2034? Ini adalah alasan utama mengapa mereka harus membangun infrastruktur sekarang. Arab Saudi itu punya masalah infrastruktur yang masif. Bandara mereka nggak cukup, jaringan transportasi mereka sangat terbatas, kapasitas hotel yang nggak mencukupi untuk target pariwisata mereka, dan stadion utama mereka yang jelas perlu di-upgrade total. World Cup memberi urgensi dan legitimasi global. Bahasa apa ini ya? Intinya, World Cup itu memberi alasan kuat bagi Saudi buat mempercepat proyek yang sebenarnya memang udah diinginkan untuk dibangun Saudi sejak lama. Angkanya itu besar banget. Saudi udah komit lebih dari $26 miliar untuk investasi infrastruktur buat persiapan World Cup 2034. Ini termasuk 15 stadion baru atau yang direnovasi, 11 diantaranya itu bakal brand new, perluasan bandara King Khalid dan King Abdulaziz, jaringan kereta cepat yang ngehubungin kota-kota, 230.000 kamar hotel baru di 5 kota host, dan integrasi dengan proyek NEOM, kota futuristik $500 miliar mereka yang berada di gurun. Dan ini udah diperhitungkan sebagai investasi jangka panjang. Arab Saudi itu menargetkan 150 juta turis per tahun pada 2030. World Cup 2034 adalah anchor event yang membuat semua infrastruktur itu jadi reasonable untuk dibangun sekarang, bukan nanti. Perkiraan dampak ekonominya, para ekonom memperkirakan World Cup 2034 itu bisa kasih GDP boost antara 9-14 miliar dolar untuk Arab Saudi.
menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru, dan menarik lebih dari 10 juta pengunjung internasional selama turnamen berlangsung. Tapi lebih penting dari angka jangka pendek itu, infrastruktur yang dibangun untuk World Cup itu akan terus dipakai selama puluhan tahun ke depan. Ini adalah cara tercepat untuk melakukan modernisasi infrastruktur nasional dengan kecepatan yang sebelumnya itu kayak nggak mungkin. Dan ini juga ngejelasin kenapa investasi sepak bola Saudi itu bukan cuma soal Saudi Pro League. Mereka menjadi sponsor di AFC, mereka juga sponsori La Liga, mereka ada di mana-mana di global football. Ini adalah investasi branding jangka panjang yang langsung berkontribusi ke target pariwisata mereka. Jadi ketika ada orang yang ngomong Arab cuma buang duit di sepak bola, yang mereka lihat mungkin cuma lapisan yang paling luar aja. Di balik itu ada strategi berlapis yang saling berhubungan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini strategi cerdas dari Arab Saudi atau kalian tetap setuju sama teori sport washing yang dilakukan oleh Saudi? Share video ini kalau kalian setuju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.